Sumatera Barat itu akulturasi budayanya itu sangat kuat sekali, karena dari kain kita bisa lihat bahwa ada pengaruh dari budaya Eropa, ada pengaruh dari budaya Tionghoa, ada pengaruh dari budaya Timur Tengah, ada India, Portugis, itu ada semua di budaya Minangkabau, ya, dari kain, dari selendang, dan itu sangat luar biasa dan sangat cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Adriana Views. Kali ini saya ditemani oleh orang-orang kondang, orang-orang keren. Di sini ada Musa Widiatmojo, desainer barang-barang etnik, baju-baju, kain-kain, semua hal-hal yang etnik, jadi kita banget deh gitu ya. Dan bersama kita juga ada Ibu Lisa Mustafa Abu Bakar. Ibu Lisa adalah pengurus Dekranas dan beliau juga aktif di Yayasan Batik Indonesia. Kita sekarang sedang berada di alun-alun Indonesia, ambiansnya enak sekali karena sekarang sedang ada pameran batik Solok. Kita langsung aja sekarang bertanya kepada Musa, karena kemarin saya mengikuti online shopping. Iya. Yang dipandu oleh Musa dan laris manis sampai terakhir nggak ada sisanya sama sekali. Jadi sebetulnya apa sih tujuan diselenggarakannya online shopping dari Dekranas ini? Ya, jadi terima kasih nih kesempatannya, dikasih kesempatan untuk berbicara. Jadi sebetulnya kita itu bergerak bersama Dewan Kerajinan Nasional. Nah, kita ini selama pandemik ini memang mengalami banyak kendala, terutama bagi pengrajin untuk berjualan. Karena memang tempat pameran itu tidak ada, kemudian mall juga banyak yang tutup. Jadi akhirnya pihak Dewan Kerajinan Nasional itu mencari cara. Salah satu caranya adalah, pertama tujuannya adalah untuk membina pengrajin dulu. Jadi kalau dulu memang kita Dekranas itu belum terlalu aktif berkolaborasi dengan para desainer ya, Bu Lisa ya. Jadi tahun kepengurusan yang sekarang ada beberapa desainer, ada saya, ada Didit Maulana, ada Samuel Watimena, ada Mel Ahyar, kemudian ada Mariko. Kita itu sama-sama menjadi pengurus Dekranas. Jadi kita dianggap sebagai Dewan Kreatif untuk 5 provinsi. Nah, provinsi yang pertama itu kalau saya mendapatkan jatah adalah kita mulai dengan pusat destinasi prioritas. Nah, destinasi prioritas pariwisata adalah Candi Borobudur. Oke. Jadi karena Candi Borobudur, saya mengelola Provinsi Jawa Tengah, kemudian Provinsi Sumatera Barat, kemudian Sulawesi Tenggara, kemudian Kalimantan Tengah dan Gorontalo. Gitu. Jadi kemarin itu acara shopping with designer itu bagaimana caranya kita itu mendekatkan produk yang telah kita kurasi, kita bina kepada konsumen sesuai dengan kelompok grupnya. Jadi sebetulnya kita itu bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional daerah tiap provinsi. Nah, kita mengkurasi, artinya menyeleksi dan melihat kira-kira di pengrajin mana yang memang siap untuk membawa produknya, untuk produknya dibawa dan ditawarkan kepada market yang akan kita tuju. Apa aja sih yang dilakukan oleh Dekranas Pusat atau Musa dan teman-teman? Apakah juga membantu mereka untuk mendesain? Karena terus terang ya, kadang-kadang kan market yang terutama market di Jakarta, kalau kita ingin
menjangkau market kelas menengah, mereka kan juga punya taste-nya sendiri. Ya. Nah, bagaimana Musa membantu para UMKM di daerah ini agar bisa mencapai desain yang sesuai dengan selera pasar? Ya, di situ ini sebetulnya pertanyaan yang bagus sekali dan sangat menarik karena memang ini kendala yang dihadapi oleh pengrajin industri UMKM kita selama ini. Bahwa mereka berkarya di daerah dengan lingkup daerah, tapi kemudian mengharapkan menarget pasar di Jakarta. Sementara itu mereka kurang wawasan. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara tentang desain, kreativitas kunci utamanya adalah satu, wawasan. Betul. Kemudian yang kedua adalah bersedia melakukan perubahan-perubahan. Karena desain itu nggak statis ya. Betul. Nah, dia tuh fluktuasi, perubahan tren, perubahan warna, dan lain sebagainya. Jadi betul sekali bahwa kita tidak bisa sekedar membuat produk lalu berharap cemas laku. Betul. Sahabat Adriana, UMKM ini adalah tulang punggung dari perekonomian kita. Karena dalam krisis ekonomi seperti sekarang, UMKM memberikan kontribusi yang besar sekali terhadap roda perekonomian, baik perekonomian masyarakat termasuk perekonomian negara secara keseluruhan. Makanya UMKM merupakan ujung tombak dari perekonomian untuk bisa sampai ke masyarakat-masyarakat pengrajin dan juga tentunya masyarakat-masyarakat pembeli. Nah, sebetulnya apa kriteria UMKM yang bisa masuk dalam program yang sekarang ini dilakukan oleh Dekranasda? Sebetulnya kita mudah sekali, intinya adalah bahwa memang pengrajin ini sudah terdaftar menjadi anggota Dewan Kerajinan daerah mereka, apakah tingkat kabupaten atau tingkat provinsi. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau kita sebagai desainer atau Ibu Lisa juga sebagai PIC menemukan pengrajin yang bagus, itu bisa saja langsung direkomendasikan ke Dekranasda Provinsi untuk juga dibawa ke Jakarta. Nah, sebetulnya bagaimana memilih 5 provinsi ini? Jadi kita diminta memang untuk untuk 5 destinasi prioritas ini ya di wisata ya. Nah, jadi kita memang pada kali ini belum bisa kita merangkum ke 34 provinsi. Jadi kita baru ada kalau nggak salah 24 ya Mas ya yang sudah ini. Jadi kita memilih itu memang supaya merata, Bu. Jadi nama kita memang yang utama karena kami PIC Borobudur. Kemarin pertama Mandalika sudah jalan, Mandalika itu NTB. Nah, NTB diikuti dengan 5 provinsi juga. Nah, kami kebetulan dengan Mas Musa Borobudur. Jadi PIC itu kami berempat ya. Nah, jadi kami memilih itu Bu supaya pemerataan juga Jawa Tengah itu. Jadi Jawa Tengah ada, Kalimantan ada, Sulawesi ada, Sumatera ada gitu loh Bu Indriana. Oke. Nah, itu udah berapa lama Bu Lisa? Ini kita baru mulai April kemarin. Waktu April pertama kita pameran khusus produk-produk desainer dari pengurus ya Mas Musa ya. Itu waktu itu belum PPKM, kita masih bisa offline. Oke. Musa, ini kan selama ini ada desain-desain yang tradisional atau turun-menurun atau turun-temurun sudah dilakukan oleh masyarakat. Tapi sebetulnya bukan hanya secara desain, tapi secara bahan itu nggak comfortable untuk dipakai. Jadi ada yang bahannya tebal atau sakit-sakit kaki. Terus terang saya sebetulnya dari daerah Pandai Sike ya, Sumatera Barat. Oke, songket dong Ibu. Nah, songket. Kalau yang lama, songket itu berat sekali. Betul. Berat sekali dan kadang-kadang ujungnya tuh sakit-sakit. Tajam ya. Tajam. Bagaimanapun user-user atau customer atau kita yang selama ini punya kain-kain itu kan sebetulnya kita sebagai ambasador ya. Betul sekali. Karena kita memakai kain tersebut dan orang melihat tertarik. Nah, ini gimana menurut Musa nih? Wah, pengamatannya Uni ini luar biasa banget. Karena mungkin Uni juga pencinta kain dan pemakai kain. Jadi sebetulnya memang perlu diingat bahwa kain-kain itu diciptakan di masa lalu. Di mana kebutuhannya berbeda, gaya hidup berbeda, kemudian juga teknologi sudah berbeda ya Uni. Betul. Jadi memang kalau sekarang kita mau tidak mau, ini PR-nya para pengrajin yang dari turun-temurun. Jadi sudah tidak bisa pakai rumus
dulunya begini, sekarang saya tetap begini. Itu kan berarti kita tetap berpaku ke masa lalu. Ya. Bahwa masa sekarang gaya hidup sudah berubah. Wanita ingin lebih praktis, songket ingin lebih ringan, lebih luas. Nah, mau tidak mau itu yang harus dilakukan oleh perubahan oleh seluruh pengrajin. Betul. Memang ada pengrajin yang memang sadar untuk mengubah gitu ya. Tapi ada pengrajin yang tetap dengan ke zona nyamanannya. Jadi mereka zona nyaman. Nah, pada akhirnya kan yang menentukan apakah produknya itu laku tidak laku itu adalah kan konsumen. Betul Jadi sekali. memang betul sekali bahwa kita mau tidak mau inti utamanya adalah kita sekarang harus mempelajari dulu. Gitu kan, gaya hidup konsumen kita seperti apa. Gitu. Jadi kita juga memberikan masukan-masukan bagaimana supaya songket ini kualitasnya bisa lebih ringan, lebih lembut, lebih istilahnya lebih nyaman dengan tubuh yang memakai. Betul. Nah, sekarang bagaimana caranya Dekranas ini untuk meletakkan standarnya, quality controlnya itu di mana untuk barang-barang yang dikurasi oleh Musa dan ibu-ibu Dekranas? Memang nggak gampang ya untuk mengalihkan, mengedukasi si pengrajin ya Mas Musa ya. Dia maunya begini gitu. Nah, kemarin kita beberapa bulan sebelum kita tampil di Dekranas itu, kita dengan Mas Musa rutin seminggu sekali kita Zoom dengan Ketua Dekranasda Provinsi Kabupaten Kotanya, dengan perajinnya langsung Zoom. Ya, sekarang udah canggih loh, perajin udah Zoom. Kemarin waktu jualan kita perajin juga ikut, jadi mereka lihat sendiri. Nah, jadi Mas Musa bilang, jangan membuat suka-suka gitu. Buatlah produk itu yang sesuai dengan selera pasar. Nah, itu kena kemarin gitu loh. Ya, jadi Uni sebetulnya pengrajin kita itu memang istilahnya kan pengrajin lokal. Jadi lokal Pandai Sike, lokal Koto Gadang itu kan lokal. Karena mereka selalu melihatnya juga produk lokal, budaya lokal. Kemudian mereka melihatnya juga mata lokal. Kemudian yang datang juga turis-turis. Jadi mereka merasa bahwa PR-nya atau pekerjaan mereka sudah selesai. Tetapi kalau mereka mau membawa produk lokal tersebut ke pasar nasional atau pasar internasional, itu yang akan jadi masalah. Karena selera warna terutama yang ini, memang kita tahu kalau Sumatera Barat warnanya meriah gitu kan, dan itu memang bagus gitu kan, dan itu memang bagus, dan itu memang budaya lokalnya. Tapi kalau itu kemudian pengen dibawa ke luar, kita harus yang kita bawa tuh justru budaya teknik pembuatannya. Itu yang kita olah sehingga menghasilkan sesuatu yang berbeda. Dan itu menjadi sangat kekhasan dari produk-produk di Sumatera Barat. Jadi sahabat Edriana, memang sekarang kita melihat UMKM sebagai gerakan ekonomi alternatif yang memberikan kontribusi ekonomi yang besar. Tapi jangan lupa bahwa desain seperti yang dikatakan oleh Musa tadi dan juga seperti yang dikatakan oleh Ibu Lisa, quality itu menjadi pilihan utama. Ibu Lisa di sini juga sedang pameran batik Solo. Jadi Ibu Lisa ini salah satu pendiri dari Batik Solo. Ini saya rasa pengetahuan yang baru bagi kita semua. Saya pun juga baru tahu ada Batik Solo. Ibu Lisa sudah berapa lama mengembangkan Batik Solok ini? Kalau Solok dari 2008 ya. 2008 itu setelah suami saya selesai tugas di Aceh. Kenapa saya batik ya? Karena batik ini memang batik itu Indonesia, semua orang pakai batik pasti. Nah, jadi itu latar belakangnya, dan saya ingin membuka lapangan kerja buat masyarakat. Kalau mungkin tidak di Aceh, mungkin belum tentu juga ada batik yang di Solok gitu loh, Bu. Nah, jadi waktu di Aceh itu kita bikin pelatihan selama 3 bulan yang korban tsunami. Jadi boarding, Bu. Nah, sampai sekarang alhamdulillah ya, kesimpulannya sampai sekarang mereka masih produksi batik itu, dan kita masih bantu untuk membina dan juga dibina oleh YBI pada saat sekarang. Kalau daerah ya, karena sebagai istri gubernur. Nah, kalau di Sumatera Barat ini beda, Bu Nana. Ini dari teman-teman yang cinta kepada kampungnya.
Jadi jadi apa Donatur, ya? donatur keroyokan gitu Bu Nana. Terus sampai mereka produksi. Jadi hasil pelatihan kita bantu beli. Jadi suka nggak suka pokoknya beli. Jadi Itu yang Solok nih ya? Yang Solok. Oke. Yang Solok. Jadi kita minta teman-teman kita beli, pakai jadi intinya dari mulai pelatihan sampai produksi sampai pemasaran kita bimbing. Sampai kepada manajemennya. Sebetulnya 2008 ini sebelumnya apa sudah ada batik Solok Belum. ini? Oh, jadi memang Dari benar-benar tidak ada. oh, jadi Tidak ada mengajarkan menjadi ada. Karena di Solok ini Bu, itu desanya itu desa Panyakalan, ya. Panyakalan itu sebetulnya dekat dari kota Solok, tapi mereka masuk kabupaten. Itu mereka masyarakatnya itu petani yang sawahnya itu kalau tidak hujan nggak ada air. Jadi benar-benar tak ada hujan. Jadi itu yang terpanggil buat saya ya, tujuannya adalah kita tentu tidak mampu memberi uang kepada mereka, memberi ikan ya. Jadi saya niat kita dengan teman-teman kita memberi kail kepada masyarakat. Jadi dengan kita mereka memproduksi ya, sekarang kita membantu memasarkan, dan ya itu tadi kalau udah selera pasar ya seperti yang saya pakai ini udah sebetulnya desain peletakan motifnya masih asli dari perajin, tapi setelah dipegang oleh desainer terkenal kan gitu, sengaja saya pakai ini jadi akan berbeda. Bu Nana aja udah minta pesan kan gitu loh. Nah jadi pesan satu. Nah jadi ini Bu Nana, sentuhan desainer itu sangat penting. Betul. Bahwa keahlian mereka itu udah sama sebetulnya dengan kualitasnya Mas Musa ya. Mas Musa mungkin nggak akan mau untuk membantu mendesain kalau hasil batiknya nggak bagus gitu. Jadi luar biasa motivasi dari Ibu Lisa untuk membantu masyarakat memberikan kailnya agar mereka juga punya kegiatan ekonomi yang menguntungkan masyarakat gitu ya. Jadi motif-motifnya itu apakah memang juga motif tradisional? Cuman motifnya kita ambil dari ornamen-ornamen rumah gadang itu. Ya kan itu ornamen itu filosofinya ada ya Bu Nana. Dan juga flora dan fauna sekitar. Kayak tadi kita ada kelok 9 gitu kan. Ada markisa. Markisa itu Solok. Desain tradisional ya, banyak itu Solok. Betul. Ada juga Ada kelapa gitu kan, ada pakis. pakis, kelapa itu Pariaman. Jadi saya menamakan ini kan tadi batik Minang. Ya. Kalau dulu kan orang terkenal batik Sumatera Barat Tanah Liek. Nah, saya tidak bisa mengatakan Tanah Liek karena bukan dibuat dari Tanah Liek, ya kan? Nah, ini seperti batik biasa, cuman motifnya yang kita inikan kepada ornamen-ornamen Minang. Kira-kira begitu. Nah, tadi Musa sudah mengatakan sebetulnya juga ada desain pakis, desain markisa gitu ya. Itu kan juga desain-desain tradisional Sumatera Barat. Begini Uni, memang kalau kita bicara sejarah batik itu memang awalnya memang terbukti melalui foto-foto bahwa memang zaman dulu itu para datu, nini mama itu sudah memakai selendang dari batik yang diproduksi memang di Jawa dan itu memang motifnya lokcan. Jadi ada motif lokcan, kemudian ini motif lokcan seperti yang dipakai Ibu Lisa, kemudian juga ada batik tanah liat. Tanah liat itu artinya dibuat pewarnaannya memakai tanah lumpur, tanah liat itu. Nah, dari situlah kemudian dikembangkan menjadi bagian dari pakaian adat dari Sumatera Barat. Nah, kemudian itu diangkat oleh Ibu Lisa dengan teman-teman untuk menjadi sebuah industri kecil untuk menghidupi masyarakat sekitar. Dan juga ada bagaimana caranya bahwa budaya ini kan selalu dia harus hidup. Karena kalau enggak dia akan mati, dia akan kering dan mati. Jadi oleh karena itu pada saat saya didatangi oleh Ibu Lisa, kemudian kita berbicara bahwa intinya ini sudah ada cikal bakal embrio. Nah, lalu bagaimana mengembangkannya? Nah, di situ saya sebagai desainer kreatif berpikir bahwa karena itu dibuat di Solok, jadi itu bagian dari Sumatera Barat dan budaya Minangkabau. Jadi saya harus tetap setia dengan konsep Minangkabau.
Jadi batik Lokcan tetap, kemudian saya terinspirasi dengan Kelok 9. Memang kalau dulu pakemnya pasti tari piring, kemudian rumah gadang, jam gadang gitu. Tapi kemudian kita harus berinovasi. Betul. Jadi kita berinovasi dengan bentuk-bentuk kayak pakis, burung belibis dan lain sebagainya. Nah, kemudian konsep peletakannya. Jadi biasanya kalau bikin batik kan hanya sekedar taruh motif saja. Betul. Kalau ini filosofinya yang kita pamerkan sekarang di alun-alun adalah dengan cap-cap batik itu kita membuat tata letak layoutnya itu adalah mengikuti pola kain songket. Iya, oke. Jadi akhirnya ini tidak hanya sekedar batik, dan ini bukan sekedar kayak batik Jawa, tapi ini memang dari jauh harapannya makin lama semakin terkenal, orang akan tahu bahwa oh itu batik Sumatera Barat, oh itu batik dari Solok. Lalu kenapa saya menciptakan warna coklat? Jadi warna coklat itu sebetulnya bukan warna Jawa, tapi juga sudah ada bagian dari Sumatera Barat. Karena dari pakaiannya Nini Mama dan Datuk kan dulu banyaknya coklat, selendangnya hitam dan lain sebagainya kan. Cuma karena memang dominasi colorful, warna-warna cerah itu lebih dipromosikan menjadi budaya Sumatera Barat, akhirnya warna tanah liat itu menghilang. Nah, ini saya bangkitkan kembali Uni sebetulnya. Luar biasa. Karena kalau di Jawa itu kan beda ya, batik Jogja atau batik Solo. Dengan sogan. Dengan sogannya. Nah, itu kan beda. Atau batik encim, pesisir itu baru colorful gitu ya. Jadi saya rasa memang ciri khas ini menjadi juga nanti akan menjadi value added dari sebuah hasil khas daripada batik Solok. Batik sebetulnya kita targetnya nggak hanya batik Solok ya Bu Lisa ya. Kita targetnya adalah batik Minangkabau. Tapi diproduksinya di Solok. Jadi itu nanti suatu saat bisa menjadi produk ikon Uni. Betul gitu. Banget. Ini yang dipakai Mas Musa. Ini seperti yang saya pakai. Ini cantik banget ternyata gitu loh ya. Saya juga. Ini Datuk modern ya. Datuk modern. Jadi ini Solok ya. Karena colornya benar. Kalau pakaian tradisional Sumatera Barat itu hitam, atasannya hitam. Jadi dipakai batik seperti ini. Jadi emang ini luar biasa gitu. Jadi gini Uni. Saya di dalam membangun sebuah industri tradisional, kita nggak bisa mendadak langsung minta mereka merubah. Karena itu perubahan tidak mungkin datang dari luar, harus dari dalam. Nah, jadi karena pelaku industrinya baru mampu melakukan di atas katun, jadi langkah pertama adalah kita bikin dari katun-katun yang berbeda. Jadi beda tebal, beda tipis. Tadi Uni sudah lihat bahwa oh ini selendangnya terlalu halus kalau untuk runner gitu. Memang itu sebagai pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua adalah nanti bertahap baru akan masuk ke sutra tentunya. Dobi kita sudah bisa dia Mas Musa, Dobi sama sutra sudah bisa. Cuman akan disayangkan nanti kalau kainnya mahal sebetulnya untuk bahan dasarnya aja sutra sudah mahal. Iya, mahal dasar udah mahal. Jadi memang kalau kemampuan sudah bisa mereka juga dengan sutra dan dobi ya. Yang penting itu mengedukasi pengrajin-pengrajinnya tentang selera-selera pasar seperti apa gitu ya. Jadi memang ternyata ini bukan pekerjaan semalam dua malam. Kita bimbing sampai mandiri gitu. Tapi sebetulnya challenge-nya apa ya untuk membuat mereka betul-betul bisa juga menganggap bahwa pertama batik ini memang sebagai kegiatan ekonomi yang menguntungkan. Dan kedua, ini problem klasik dari UMKM. Mereka berproduksi banyak, tapi mereka nggak punya pasar. Pasar, betul. Jadi memang bagaimana kita menciptakan pasar untuk mereka. Nah, untuk itu apa challenge-nya? Sebetulnya jujur, challenge-nya, tantangannya itu banyak sekali. Tapi saya melihat potensinya juga luar biasa. Hanya memang banyak hal yang harus diperbaiki. Jadi kita tidak bisa melakukan cara-cara dengan pola kerja, sistem kerja yang lama. Itu tidak bisa gitu ya. Nah, kemudian kita harus menyesuaikan dengan situasi kondisi industri saat ini. Seperti saya katakan bahwa
pengrajin itu kan mereka tanda kutip hanya mampu membuat. Betul. Jadi kadang-kadang mereka membuatnya itu lagi. Jadi mereka buat 10 bikinnya begitu, bikin 100 begitu, 1000 begitu. Nah kemudian kalau dijual di tempat lokal mereka, misalnya Solok, di kota Solok, kemudian di sekitar kabupaten lain, itu lama-lama pasar menjadi jenuh. Betul, Ya, betul banget, betul. Nah, jadi mereka selalu butuh yang baru. Nah, kalau dibawa ke Jakarta, memang pertama kali dibawa ke Jakarta, orang Jakarta terpesona karena baru lihat. Tapi kalau tahun berikutnya bawa lagi yang sama, akhirnya tidak ada pembelinya. Betul. Gitu. Musa Widyat Mojo. Jadi sahabat Edriana, kita yang harus menciptakan pasar. Jadi jangan sampai kalau kita tidak punya kreativitas untuk menjaga pasar tersebut, lama-lama pasarnya jenuh. Jadi itu yang terjadi oleh bisnis-bisnis UMKM selama ini. Ya. Bu Lisa, gimana sih caranya kita mau beli batik Solok nih? Kemana kita perginya? Itu ya, kalau kita mau cari batik di Jakarta banyak toko-toko yang bisa kita datengin. Nah sekarang kalau batik Solok kemana harus mencarinya? Ya, itu betul Mbak Nana. Jadi itu banyak sekali pertanyaan itu pada saya. Jadi perlu saya sampaikan Bu Nana ya, bahwa batik Solok ini, batik Minang ini memang yang punya adalah pengrajin itu sendiri, bukan pengusaha. Nah, jadi itu tempat juga kita berikan Bu Nana. Itu kebetulan rumah orang tua saya yang sudah saya serahkan kepada masyarakat ya. Jadi mereka tinggal di ada yang tinggal di situ perajinnya, showroomnya ada di situ. Nah, jadi kendala sekarang memang kita itu yang di Solok ya Ibu ya? Di Solok. Ya. Di Dan Solok. itu menjadi, saya sendiri belum pernah ke sana karena fotonya itu rumah gadang Ibu ya? Iya. Ya rumah Ya, gadang jadi yang tradisional sekali. komplek tempat orang tua saya, di rumah gadang itu rumah nenek saya, yang jadi showroom itu adalah rumah ibu saya. Jadi ada rumah pintar di situ. Jadi kalau mau beli Bu Nana, sekarang kan kita sering juga kita pameran di YBI. Saya suka Yayasan Batik Indonesia. Oke. Kami sekarang programnya itu memang dalam rangka membantu perajin kecil Indonesia. Nah, jadi kita undang itu kalau Sumatera Barat, Bu Nana, jadi bukan hanya di Solok, ada di Pariangan juga, ada di Sejunjung, ada Kota Padang. Kita ada 11 kelompok perajin yang sekarang dibina melalui YBI, yang kita bawa untuk pameran ya, membantu pameran baik online maupun offline gitu. Saya suka bilang Bu Nana ke Mas Musa, ibarat kalau anak aku yang melahirkan, Mas Musa yang membesarkan ya gitu. Karena itu udah wilayahnya desainer gitu kan. Tapi paling tidak yang kita ambil di sini adalah Bu Nana, pertama kita memang merencanakan itu kita pasti bisa ya, dan melaksanakan pasti bisa. Dan itu yang penting adalah kontinuitas kita dalam membina. Betul. Nah itu yang penting Mbak. Karena kebanyakan kita ada pelatihan udah selesai. Karena tadi yang disampaikan oleh Mas Musa bahwa masyarakat kita ini, perajin ini dia bisa membuat, dia tidak bisa untuk pemasaran ya Mas Musa ya. Bagaimana membaca selera pasar yang dia pikir semaunya dia. Ini perlu sekali bantuan support dari Pemda tentunya ya Bu Nana, dan kami melalui Dekrannas ya, ini yang bisa kami lakukan dengan Mas Musa sebagai desainer. Memang sentuhan desainer itu sangat beda jauh, walaupun yang dibikin bahan itu juga, tapi udah sentuhan Mas Musa ya, salah satu desainer lah katakan. Nah ini Bu Nana bisa lihat tadi yang kita pamerkan ya gitu. Jadi sahabat Edriana, untuk mendapatkan orang-orang yang konsisten membantu masyarakat, baik memotivasi, menginspirasi, tapi juga yang penting adalah menjaga agar kreativitas itu tidak stagnan, tidak berhenti, bahkan tidak hilang sama sekali. Itu yang paling sulit. Jadi jangan lupa untuk selalu berkreasi. Mas Musa, ada kata-kata terakhir yang bisa Mas Musa sampaikan? Ya, jadi sebetulnya kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya kita lebih mencintai Indonesia dengan cara pertama adalah mengenali Indonesia. Ya. Karena sebetulnya banyak sekali dari kita yang tidak mengenali, karena sebetulnya Indonesia itu sangat kaya sekali. Ya, contohnya Sumatera Barat itu sangat kaya sekali, dan
Sumatera Barat itu akulturasi budayanya itu sangat kuat sekali, karena dari kain kita bisa lihat bahwa ada pengaruh dari budaya Eropa, ada pengaruh dari budaya Tionghoa, ada pengaruh dari budaya Timur Tengah, ada India, Portugis, itu ada semua di budaya Minangkabau, ya, dari kain, dari selendang, dan itu sangat luar biasa dan sangat cantik. Nah, lalu bagaimana kita setidaknya adalah komunitas daripada masyarakat Minangkabau itu sendiri bisa menjaga, bisa melestarikan dengan cara satu tentu mengedukasi keluarganya, terutama anak-anak, karena itu adalah generasi yang berikutnya. Betul. Kemudian dengan cara juga memperkenalkan budaya yang dimiliki kepada keluarga dulu, sehingga lebih mengapresiasi bahwa kita masyarakat Indonesia yang berada di luar keturunan Minangkabau, kita hanya bisa membantu, mendukung, mensupport. Jadi contohnya bahwa kita ada gerakan-gerakan membuat pengakuan dari UNESCO, khususnya rendang, kemudian songket, itu merupakan menjadi usaha kita bersama, dan marilah kita juga banyak seperti tadi Uni katakan, bahwa kita juga harus menjadi ambasador. Betul. Atau menjadi ikon sebagai duta besar atau yang mewakili bahwa ini adalah warisan budaya Sumatera Barat. Ibu Lisa, apa pesan dan kesannya? Ya, pertama tentunya kita sebagai anak bangsa ya Bu Nana ya, kita juga mengambil peran untuk bisa berkontribusi dalam program pemerintah sekarang, bagaimana pemerintah menyampaikan bahwa kita cinta kepada produk Indonesia. Nah, jadi salah satunya mari kita mengambil peran untuk berkontribusi ini. Apakah kita peran sebagai desainer bisa membantu untuk mendesain produk-produk kerajinan Indonesia, sebagai kita yang katakanlah punya kemampuan, kita mengambil peran sebagai untuk hilirnya, yaitu pemasarannya, kita bantu membeli, memakai tentunya, dan satu lagi kita bekerja dengan hati, hanya membantu pemerintah katakanlah dalam membuka lapangan kerja, meningkatkan UMKM, apalagi dalam masa sekarang ini pandemi ya Bu Nana ya, jadi ini mungkin perlu kita bahu-membahu, berkolaborasi, bersinergi untuk membantu kerajinan Indonesia, mungkin itu. Ceritakan sedikit dong, ini batik ini desainnya desain apa saja nih? Jadi kita mulai dari sini dulu aja. Jadi ini adalah memang baju tradisional. Jadi biasanya datuk, ya nini mama itu memakai tidak hanya songket gitu kan, tidak hanya tenun gitu kan, tapi juga ada pemakaian batik. Nah ini batik ini adalah yang kita sebut dengan motif lokcan. Ya, dan ini adalah yang dikenal dengan batik tanah liat. Jadi dulu tuh pewarnaannya memakai tanah lumpur. Nah, motif lokcan itu sangat identifikasi dengan motif burung hong misalnya. Ini ada motif burung hong, ya. Kemudian ada motif banji. Nah, ini yang tadi saya katakan, akulturasi pluralisme budaya di Sumatera Barat itu sangat kuat. Karena ini adalah pengaruh daripada Tionghoa, gitu, budaya Cina, gitu kan. Nah, jadi ini dari sinilah akhirnya kenapa kita keluar batik dengan warna-warna coklat. Jadi ada hubungannya dengan sejarahnya masa lalu. Nah, bahwa motif-motif yang kita buat itu juga sangat beragam. Gitu ya, jadi ada motif yang gambar lokcan seperti yang di belakang, ya. Kemudian ada motif gambar kelok 9, ya. Kemudian ada lagi burung belibis, gitu ya. Jadi sebenarnya ini saya hanya mempermodern, gitu loh, mempermodern teknik dan warisan budaya Minang yang kita kembangkan di Solok, untuk menjadi kain-kain yang lebih
kontemporer. Dan juga ada kain-kain yang seperti ini. Nah, ini kita bordir karena Sumatera Barat juga terkenal dengan bordirannya. Ya. Jadi ini juga merupakan filosofi dari Minang, yaitu apa? Tabur bunga bertabur, bunga bertabur, gitu kan. Nah, ini dari situ filosofinya. Ya. Jadi dan desain-desain ini semua mengikuti ala-ala kain songket. Bunga Batavia ini ya. Bunga Batavia. Ya. Yang terpenting ini adalah Bu Nana, ini memang diproduksi di Desa Panyakalan Solo. Jadi benar-benar dibikin di sana gitu. Ini yang kita juga surprise juga dengan udah di tangan Mas Musa ini. Ya. Jadi ini memang istilahnya pemberdayaan lokal. Ya. Sahabat Adriana, saya juga tidak menyangka, ini surprise sekali melihat Desa Panyakalan di Solok bisa memproduksi batik baik secara desain, kain, dan juga warna-warnanya yang sangat memenuhi selera pasar. Sahabat Adriana, sekarang saatnya kita shopping untuk menggiatkan ekonomi para UMKM pengrajin batik di Sumatera Barat. I love Indonesia, cintai produk-produk Indonesia. Marilah dari sekarang kita memakai kain-kain Indonesia, kain tradisional Indonesia yang sudah di-redesign oleh desainer-desainer kondang kita. Dan juga jangan lupa, mari kita memakai kain-kain tradisional. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam channel Adriana Views berikutnya. Tayangan inspiratif Adriana.